Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kami dahulu, nama saya Muhammad Muhammad Ibrahim dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, baik lagi di channel saya kemarin kita sempat bahas tentang sebuah buku yang isinya tentang mimpi-mimpi saya dan juga hal-hal mengenai saya gitu ya. Jadi kali ini pun kita akan bahas sebuah buku yang pastinya saya bisa pastikan buku ini lebih bagus lah dari buku sebelumnya, dari buku video sebelumnya. Nah, buku yang akan saya bahas ini buku yang alhamdulillah saya sudah menyelesaikan bacanya, yaitu buku dari karya Agus Mustafa berjudul Untuk Apa Berpuasa. Sebelumnya buku ini tuh buku karya lama ya, ini cetakan pertamanya 2004. Saya baca tahun sekarang, luar biasa. Kenapa saya gak baca 2004? Karena pas itu saya umurnya masih 3 tahun. Susah baca buku ini, takut berarti. Nah, buku ini tuh kenapa saya tertarik tentang buku ini tuh, hal pertama itu dari judul Untuk Apa Berpuasa. Pikiran saya tuh larinya tuh judul ini tuh kayak nantangin, bahasa Sundanya mah jangan belum puasa ya kan, jangan sih puasa ya. Nah itu pertama. Kedua, karena Ramadan pun telah tiba, maksudnya deket ya, waktunya udah dekat gitu. Saya pun tertarik buat baca buku ini untuk tahu apa sih manfaat ibadah yang selama ini bertahun-tahun kita laksanain. Kadang kan kita ngelaksain cuma ikut-ikutan gitu ya kadang. Nah ini di sini buku ini tuh ngebahas manfaat puasa dari segi, selain dari sudut pandang agama, dibahas juga manfaat dari sudut pandang ilmu kedokteran. Jadi bisa dibilang ilmu yang kadang kan kalau ilmu agama kan karena kapasitas akal dan ilmu kita yang sangat kurang sebagai manusia, kadang kita susah dengan akal gitu ya. Tapi ilmu kedokteran kan kadang teruji secara empiris gitu ya, ada eksperimennya gitu, ada datanya gitu, ada uji cobanya. Nah di sini ada dari sudut pandang ilmu kedokteran. Nah halaman buku itu ada 250 halaman ya, 250 halaman. Kalau dari buku-buku yang pernah saya lihat 250 halaman itu nggak terlalu tebal lah. Saya pun ini menyesuaikannya cepat, bahkan saya bilang cepat banget. Jadi gak terlalu tebal lah, bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat gitu. Asalkan dibaca secara efektif gitu. Terus selain langsung bahas tentang sebelumnya saya langsung bahas tentang apa manfaat puasa itu sendiri. Di buku ini juga dijelasin beberapa hal terlebih dahulu sebelum langsung ke intinya. Nah di awal kita akan dipaparkan mengenai kehidupan zaman sekarang, kehidupan modern ya. Gimana sih kehidupan modern, pola masyarakatnya, lingkungannya gimana itu jelasin. Nah, terus yang nanti nyambung ke penyakit modernnya yang di buku ini dijelaskan bahwa latar belakang penyakit modern, masuk penyakit modern di sini tuh penyakit yang susah disembuhkan gitu. Sulit udah disembuhin, ada lagi, udah diredain itu ada lagi, kayak gitu. Bisa dibilang penyakit tingkat atas ya, kita sering bilangnya apa ya, penyakit orang kaya, kanker, diabetes, kolesterol biasanya gitu. Tapi Allah alam ya, kalau penyakit ke bawah mah kan kadas, kurat, bisul, yang itu disebabkan bukan karena pola hidup, bisa aja pola hidup karena jarang mandi gitu. Terus nah penyakit itu dibahas tuh, penyakit yang susah disembuhin itu, bahkan belum ada obatnya, kayak AIDS, terus flu burung gitu yang belum ada obatnya, kayak gitu. Apalagi sekarang ya di tengah wabah corona ini, mudah-mudahan kita sudah bermanfaat, amin. Nah setelah membahas tentang penyakit yang susah disembuhkan, buku ini pun menjelaskan tentang penyembuhannya sebenarnya, penyembuhan akar penyakit ini. Karena tadi akar penyakit ini kan
datangnya dari pola hidup ya, pola hidup dan pola makan masyarakat yang kebanyakan ikut ke dunia barat gitu, yang pingin instan, semua cepat gitu, makanan instan, cepat saji, minuman instan, mie instan, semua instan lah. Kesuksesan jangan instan, harus besar. Nah, terus penyembuhannya itu ada dua secara garis besar ya, di sini jelasin ada dua, yaitu penyembuhan dari barat dan juga penyembuhan dari timur. Dari barat ini lebih ke fisiknya, kalau ke timur ini lebih ke jiwa, ke ruhnya gitu ya, ke ruhnya. Nah, kalau yang pengen tahu lebih jelasnya boleh nanti dibaca. Ini recommended lah yang pengen tahu apa manfaat puasa itu. Nah, terus yang bikin saya bacanya itu luar biasa gitu ya. Saya kira manfaat puasa di sini akan dipaparkan secara dari ilmu kedokterannya itu secara garis besar gitu. Tapi di sini dijelasin secara rinci gitu, mulai dari sistem pencernaannya, kenapa kita harus berpuasa itu, mulai mulut dari makan dari mulut ke kerongkongan semua sampai keluar lagi, itu dijelasin secara cukup rinci gitu, secara rinci organnya yang kerja apa, itunya apa, secara rinci. Jadi yang suka pelajaran biologi itu cocok lah buat ini lah, sekaligus kita bisa tahu apa manfaat ibadah yang sering kita lakuin. Nah, udah itu dijelasin semuanya, bahkan dijelasin yang buat pingin diet, pingin berat badan, di sini dijelasin juga diet yang baik itu kayak gimana sih, kayak gimana. Nah, terus nah pastinya tadi dari sudut pandang kedokteran udah dijelasin sekali besarnya kayak gitu ya, tentang sebenarnya yang puasa itu bisa jadi obat, meskipun ada kalangan bukunya yang bilang puasa itu lebih baik tidak berpuasa, karena dengan tidak berpuasa kita bisa mengisi energi kita kapanpun kita mau gitu dengan makan. Padahal di buku ini jelasin lebih baik itu berpuasa. Yang ingin tahu alasannya baca aja. Nah, terus dari sudut pandang agamanya buku itu jelasin bukan cuma manfaat puasa, tapi apa sih puasa sebetulnya, karena kadang kita kan kadang kita pikir puasa itu puasa itu cuma nahan minum sama nahan makan dari adzan subuh sampai adzan maghrib gitu kan, itu doang. Sebetulnya puasa itu gak kayak gitu doang. Puasa yang sebetulnya itu, yang sebetul-betulnya itu gak kayak gitu. Puasa itu gak kayak gitu. Banyak di sini jelasin banyak orang-orang yang cuman nganggap puasa itu cuma nahan minum, nahan makan, udah gitu aja. Padahal dijelasin di sini Allah dan Rasul pun menegaskan bahwa puasa itu jangan cuma nahan makan dan minum kan. Rasul pun bersabda kan rugi lah gitu, rugi kalau orang yang berpuasa cuman dapat makan lapar dan hausnya doang, rugi gitu. Karena sebetulnya di sini pun dijelasin puasa itu membawa kita dari tingkat iman menjadi tingkat ketakwaan gitu, takwa. Nah, dari sudut pandang kenapa bisa bawa kita dari iman ke takwa, dari tingkatan 1 ke tingkatan 2 dan seterusnya, itu jelasin di sini juga. Selain dari ilmu agama juga dari ilmu kedokteran secara teori gitu, yang bisa kita pahami, yang bisa kita cerna secara akal kita, cuma dari segi sudut pandang agama kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak banget manfaat dari dari buku ini. Nah, belum lagi kan bentar lagi puasa nih, bentar lagi Ramadan tiba gitu ya, Ramadan telah tiba. Nah, recommended banget buat dibaca, meskipun ya sekarang berapa hari lagi ya, mepet. Mungkin buat kedepannya, mau itu puasa sunnah, puasa Ramadan, puasa apapun, silakan baca. Yang nanti mungkin dengan baca buku ini kalian tahu apa manfaat puasa sebenarnya, dan tahu nantinya akan terbiasa lah dengan berpuasa ini, apa sih manfaatnya, kayak gitu sih. Nah, kan tadi puasa itu bawa kita ke tingkat 1, tingkat 2, naik terus dari iman ke takwa. Nah, puasa juga kan dijelasin bahwa akan membawa kita dalam ketakwaan. Nah, takwa itu
takwa sebenarnya itu adalah kontrol yang paripurna. Sini dijelasin takwa itu adalah kontrol yang paripurna, karena itu puasa bisa membawa kita dalam ketakwaan gitu. Banyak manfaat di sini juga jelasin takwa itu kayak gimana sebenarnya, iman tuh kayak gimana, ikhlas tuh kayak gimana, itu dijelasin semuanya. Dan puasa, arti puasa sebelumnya itu dijelasin kayak gimana, itu dijelasin di sini. Dan benar-benar bermanfaat banget lah, benar-benar manfaat banget. Yang mau tahu apa sih manfaat puasa, bukan cuma nahan minum dan nahan lapar doang, karena itu wah rugilah yang nahan minum dan nahan lapar tuh rugilah. Setiap orang juga bisa cuma nahan minum dan nahan minum lagi, nahan haus dan nahan lapar, itu semua orang juga bisa. Cuma di sini tuh ditegasin bukan cuma itu gitu, puasa itu bukan cuma nahan doang, nahan makan dan nahan haus, bukan itu doang gitu. Jadi ini cocok banget yang pingin diet juga, itu cocok pingin diet. Di sini jelasin diet yang secara sehat ya, diet sehat. Terus pengobatan yang bisa dibilang penyakit yang nggak ada obatnya. Di situ jelasin apa sih obatnya, ada obatnya, dan akar permasalahan itu di mana, itu ada di sini dijelasin lah, luar biasa bukunya. Dan mungkin itu aja mungkin ya dari saya. Saya gak bisa ituin semua ya, gak bisa paparin secara rinci semuanya. Silakan yang mau tahu secara rincinya bisa baca bukunya, meminjam boleh, silakan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semua orang yang nonton, khususnya bagi saya juga, dari diri sendiri saya juga bisa bermanfaat ya. Dan saya pun mohon bisa mungkin diskusi dan memberi saran buku-buku yang akan dibaca ke depannya. Saya pun lagi semangatnya lah baca buku yang bisa kayak gini nih, mungkin ke depannya bisa teman-teman semua mencantumkan di komentar buku apa yang recommended buat dibaca kayak gitu. Insyaallah ke depannya kita bisa ketemu lagi lah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Dan ini mungkin bukan paksaan, cuman kalau udah nonton mending like lah. Bukan paksaan, cuman harus like gitu lah, harus like. Nggak maksa sih, cuman ya harus like lah gitu, harus like. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.